Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menyimak kultum ini. Shalawat beriringkan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang berhusnuzon atau berprasangka baik. Husnuzon adalah berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Kata husnuzon juga sering dikenal dengan istilah positive thinking, yang artinya berprasangka baik dan senantiasa berpikir positif terhadap kejadian yang dialami. Husnuzon merupakan salah satu sifat terpuji yang wajib dimiliki manusia dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Secara garis besar, husnuzon dibagi menjadi 3, yaitu pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri, dan yang ketiga, husnuzon kepada sesama. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbaik sangka kepada Allah terhadap apa yang telah diterima. Husnuzon kepada Allah yaitu selalu berpikir positif terhadap rencana Allah dan memohon petunjuk kepadanya agar dapat melaksanakan atau melakukan rencana Allah terhadap dirinya. Contoh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah kemiskinan atau kekurangan harta merupakan salah satu ujian dari Allah supaya tetap bersabar dan ikhtiar dalam mencari rezeki dan terus berjuang dengan penuh optimis agar tidak menjadi kufur. Semua yang terjadi baik berupa ujian hidup dan cobaan yang menyulitkan dirinya itu dihadapi dengan sabar dan tetap bertakwa. Yang kedua, musibah, bencana, dan sakit menimpa dirinya sebagai cobaan atau ujian yang harus dihadapi dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Karena seseorang yang beriman dan bertakwa tidak akan terlepas dari cobaan atau ujian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, "Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Yang husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada diri sendiri yaitu sikap dan perilaku orang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan menerima apa adanya dan tetap berbaik sangka kepada Allah dan tidak menyesali keadaan dan keberadaannya. Misalnya, nama yang menurutnya tidak bagus, jenis kelamin yang tidak diinginkan, fisik tidak sempurna atau cacat, keadaan orang tua yang tidak kaya dan tidak memiliki kesempurnaan keluarga atau kelemahan lainnya. Orang yang senantiasa husnuzon tetap bersyukur kepada Allah bagaimanapun keadaannya, karena semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama kecuali ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Contoh husnuzon kepada diri sendiri. Yang pertama, memiliki fisik yang tidak sempurna, kita harus tetap optimis dalam hidup dan husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mau bekerja keras, sabar, dan tawakal dalam upaya mengubah keadaan dirinya agar memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Yang terakhir, husnuzon terhadap sesama manusia. Husnuzon terhadap sesama manusia sangatlah penting untuk kita lakukan, karena ketika kita berhusnuzon, kita akan dapat memperkuat ukhuwah dan tali persaudaraan. Apabila kita tidak berhusnuzon atau berbaik sangka, maka ukhuwah akan hancur dan dirusak oleh suudzon, yang berarti berburuk sangka. Cara agar kita contoh husnuzon terhadap sesama manusia adalah senang melihat orang lain jika mendapatkan kebahagiaan atau keberhasilan dan mengucapkan selamat atas keberhasilan orang tersebut. Yang kedua, menghindari sikap dan perilaku menggunjing atau mencari-cari kesalahan orang lain dan serta berburuk sangka atau curiga yang berlebihan kepada orang lain. Menunjukkan rasa iba atau turut prihatin kepada orang lain jika mendapatkan musibah atau kesulitan serta
segera memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan. Penting sekali bagi kita untuk menerapkan husnuzon dalam kehidupan sehari-hari, sebab husnuzon merupakan salah satu sifat yang terpuji. Sekian kultum singkat dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.